Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Detikers. Gimana kabarnya? Sudah pada selesai kerja atau masih terus lanjut kerja untuk malam ini? Mudah-mudahan kamu tetap semangat ngejalaninya untuk yang lagi santai atau udah nunggu dari tadi nih. Karena udah dipromoin juga untuk malam ini kita akan ngajak kamu ngobrolin mengenai sepak bola. Berapaan, Om? Karena kita ada di program PSSI, prediksi seputar sport dan ini itu. Kalau biasanya ada Afif, ada Resa. Nah, untuk malam ini yang nemeni kamu dan akan mengajak ngobrol dari dua supporter yang akan bertanding malam ini ada Hafiz. Oke, jadi siap-siap kita akan ngobrol dengan dua supporter dari klub yang akan menjalani laga big match Serie A, yaitu antara Juventus sama Lazio. Bianconeri sama Bianco Celeste. Oh iya, kita ngomongin tentang sepak bola. Jadi bergabunglah untuk kamu yang ngerasa Juventini, terus ngerasa Laziale. Nanti kita akan ajak ngobrol dua supporter. Pertama ada Juventus Official Fans Club Indonesia. Instagramnya jofc.indonesia. Terus ada Lazio Indonesia. Siapa yang pertama kita ajak ngobrol? Juventus ya. Juventus 1-2. Wih, sabar dong. Main juga belum. Nah, ini nih. Siapa? Dari Juventus Official Fans Club Indonesia. Halo. Halo Mas Hafiz, Suara selamat saya malam. Selamat malam. Terdengar baikkah suara saya? Agak pelan sedikit suaranya Mas. Agak pelan ya. Iya. Oke. Tunggu, tak coba naikin. Bud, di mana Bud? Baik Mas. Di mana posisi? Posisi saat ini Kota? di Palu Mas. Di Oh, kota di Palu. Palu. Iya, Sulawesi Tengah. Cakep. Ya. Gils. Palu gimana? Sekarang udah jam berapa kalau di Palu ya? Di Palu udah jam 9 Mas, beda sejam Wah. sama waktu Indonesia Barat. Wah, udah Iya. 1 jam bedanya, ntar lagi udah tengah malam. Udah duluan ke sini. Siap. Jadi Detikers, kita ngobrol dengan fans Juventus dulu karena Juventus sebagai tuan rumah ya untuk laga ini ya. Iya, betul. Mainnya di Allianz Stadium, bener ya? Allianz Stadium. Ya, benar. Yes, jadi Juventini kita ngobrol dengan Budi yang ada di Palu dari Jakarta lagi. Juventus JOFC Official Fans Club Indonesia, ya. JOFC. Yes, JOFC. gimana nih? Untuk malam ini kan bertanding Juventus lawan Lazio jam 2.45 gitu kan. Ya. Kalau dari Budi sebagai fans berat Juventus, kira-kira seperti apa? Karena kalau dari ngelihat pertandingan empat pertandingan terakhir lah ya, Pertandingan terakhir ya. digelar setelah di stop pandemi, pandemi main Juve sempat bagus tuh di awal menang ya nggak? Baru setelah itu terus 3 pertandingan terakhir tanpa kemenangan, gimana? kalah lawan Milan seri 2 kali. Seri 2 kali. Gimana nih kalau dari fans Juventus? Harapannya sih malam ini Juventus menang lagi, sebagai ya buat kembali optimisme Hajar untuk merengkuh Scudetto. Karena kalau sebentar malam meraih hasil minor, kemungkinan terkudeta dan faktor psikis yang membuat mental pemain Juve turun, ya kalau kalah lagi bisa makin drop lagi, Mas. Iya, benar banget. Karena ini jadwal padat banget nih. Udah kayak macet di Jakarta, dempet-dempetan gitu kan. Seminggu dua match. Seminggu 2 match. Bayangin pemain kalau nggak dirotasi itu bakalan habis stamina-nya. Nah, salah satu faktor penurunan performa Juventus ya bisa jadi rotasi permainan. Rotasi permainan ya. Ya, karena beberapa pemain Juventus kan banyak yang cedera. Nah, kalau dari Detikers nih banyak yang bilang bahwa kayaknya pertahanan deh katanya. Ya, salah satu alasan Juve
tidak clean sheet di 3 pertandingan terakhir, ya pertahanan Juventus memang harus diakui bermain buruk di 3 laga terakhir. Ketiadaan Chiellini dan belum klopnya pemain seperti De Ligt dan Bonucci dengan backup Rugani yang kurang, yang memang belum dapat jam terbang bagus di Juventus, ya bisa aja bisa jadi sebuah noda buat Juventus lah. Karena Dan bisa jadi peluang buat Lazio juga ya. Ya, sebelum-sebelumnya Juventus selalu optimis kalau sudah unggul 2-0 atau 1 gol saja, kita selalu optimis bisa menang. Tapi beberapa pertandingan terakhir itu bagi Juventus ini kayak semacam sport jantung. Udah unggul 2-0 bisa di comeback jadi 4-2. Nyesek ya. Milan terus Atlanta ya. Atlanta untung ya, aja. Ya, untung kemarin lawan Atalanta dapat seri dengan ya tanda kutip penalti, walaupun sebenarnya ya wajar lah pertandingan dapat penalti. Oke. Kalau lini penyerangan, kita pengen tahu nih dari fans Juventini, dari Budi yang mewakili Juventus Official Fans Indonesia. Itu seperti apa penyerangan sekarang? Apakah udah cukup baik? Udah cukup pede dengan Cristiano Ronaldo, Dybala sama Bernardeschi dan Diego Costa ya? Douglas Costa. Douglas Costa. Malam ini Bernardeschi tidak diturunkan karena lihat list squad terakhir tidak ada dalam squad Bernardeschi. Jadi kemungkinan akan diturunkan tetap Maurizio Sarri tetap menggunakan formasi 4-3-3 dengan tumpuan lini depan Cristiano Ronaldo dibalas. Kalau bukan Douglas Costa, kemungkinan Cuadrado yang akan mengisi line up. Tetap dengan 3 penyerang ya? 4-3-3 ya, tetap dengan 3 penyerang. Tapi menarik nih, karena tadi Budi nyebutin Sarri, gitu kan? Kita tahu bahwa Sarri punya strategi yang bagus, tapi sampai sekarang seperti apa? Berjalan baikkah atau masih butuh waktu, Bud? Sebagai fans, kami berharap sih kalau untuk Juventus sendiri, menunggu 1 musim lagi kemungkinan itu bagi Juventus ini terlalu lama. Karena ini sudah musim hampir berakhir, tapi teknik atau Sarribal sendiri belum betul-betul nyetel di Juventus. Berbeda sewaktu dia di Napoli. Mungkin ya karakteristik pemain sih. Jadi belum bisa memenuhi keinginan fans juga nih ya, bisa dibilang gitu ya. Iya betul. Walaupun posisi terkini Juventus masih berada di pemuncak klasemen, tapi dari sisi permainan ya Juventus belum benar-benar membuat kami fans itu nyaman menonton, enak untuk dinonton. Gitu. Budi, masih banyak yang pengen saya tanyain ngobrolnya, tapi siap. Ada waktunya nih, kita ganti dulu ke Laziale, gitu ya, Lazio Indonesia. Siap. Nanti kamu dengerin fans Lazio berbicara seperti apa, nanti boleh ditimpalin lagi, nanti kita undang lagi Budi, gitu ya. Siap Mas. Siap Mas. Terima kasih. Sama-sama Mas Hafid. Iya. Dipencet kah? Jadi Detikers, itu dia ngobrol dengan Budi dari, tunggu sebentar, ini saya live ya Mas? Enggak, di best saya aja remove ya. Nanti kita ngobrol lagi sama Budi. Kita sekarang ke Lazio Indonesia, Gianco Celeste. Kira-kira seperti apa? Kalau Budi bilang tadi emang Juventus punya masalah di pertahanan. Terus Sarri juga sepertinya belum bisa menerapkan strategi sesuai dengan apa yang dia mau di Juventus. Dan cukup waktunya, karena dia bilang bahwa kalau sampai musim depan, menunggu sampai musim depan, ya kelamaan gitu kan. Kita tunggu ya. Jadi Detikers, kamu yang pengen komen silakan aja. Ada yang bilang bahwa Juve bro, Juve menang, Forza Juve. Terus yang kamu pengen komen silakan aja ya. Di komen ada Dol Ilham, ada Ronaldo kuning, siap akumulasi kuning. 2-0 Lazio menang. Wih, nih kita coba nih ya, belum. Jadi sambil menunggu Lazio Indonesia, saya baca dulu ya. Ronaldo Alpha, gimana dong? Ronaldo Alpha. Titip absen dia.
Ronaldo ada. Tenang, tenang. Terus ada Chelsea, kabarnya gimana bro? Chelsea kemarin dapat suntikan dana ya dari provider 4. Kadek. Terus Juve Scudetto, oke. Lazio Indonesia, langsung aja kita ngobrol dengan Laziale. Siapa namanya? Rehan. Selamat malam Halo, Rehan. selamat malam Mas. Gimana nih? Posisi di kota mana Rehan? Saya di Banda Aceh, Mas. Banda Aceh, dari Iya, Palu ke Banda Aceh. iyo, Terbaik. karena Laziale itu Ah, walaupun dikit ada di mana-mana sih. cakep. Aceh itu saya kangen sama mie-nya. Mie Aceh. Wih, mie Aceh ada yang spesialnya sih. Wajib kesini sih, Mas coba ya. Jadi ketagihan gitu. Iyo, Oke, jadi The Tickers kita ngobrol dengan Rehan Laziale ya iyo, sebutannya. Laziale. Lazio Indonesia. Kira-kira seperti apa? Tadi udah nonton nggak yang ngobrol sama Budi? Udah. Udah. Dia Mm-mm. bilang bahwa ada ini peluang di pertahanan. Juve lagi bermasalah nih. Kalau dari Mm-mm. Lazio sendiri ngelihat 4 pertandingan terakhir seperti apa? Karena nggak jauh beda nih sama Juve. Yoi, Berantakan. yoi. Lazio berantakan. Iya. Karena nih kami ada dua tim yang lagi berantakan sejak habis corona nih kayaknya permainan Lazio tuh nggak balik lagi kayak sebelum corona gitu. Jadi Yes. kayak 4 pertandingan terakhir aja Lazio cuma bisa seri sekali gitu kan. Jadinya Mm-mm. entar malam itu memang kita sebagai kami Laziale itu berharap Hah? banget itu menjadi titik balik supaya permainan Lazio balik lagi gitu kan. Walaupun Yes. banyak prediksi Juve bakal menang karena Mhm. mengingat banyak pemain atau line up inti dari Lazio sendiri itu banyak yang cedera. Bahkan Siapa aja? kayak Luis Alberto itu cedera, Oke. terus Wah. juga Luis Alberto cedera, Lulik cedera, terus juga banyak hampir 6 pemain inti yang biasa dipakai lawan Juve. Kan 2 pertandingan Hah? terakhir kan Lazio Hmm? menang 3-1 terus lawan Juve, 2 pertandingan Iya. terakhir lawan Juve. Dan Yes, beberapa benar. pemain intinya itu banyak yang cedera. Bahkan di pemain cadangan aja itu banyak diisi pemain-pemain primavera gitu. Jadi Keba- berharap banget ini ya semangat untuk bisa balik lagi jadi titik balik karena target Lazio sendiri itu dari awal musim kan lolos champion gitu. Jadi Mm-mm. dengan dapatin 1 poin aja, 1 poin lagi itu Lazio itu udah pasti masuk ke UCL tahun depan. Mungkin itu Hmm, motivasinya gitu. ini nih optimis nih. Yoi. Karena ya kalau kita ngelihat pertandingan pertemuan, kita ngomongin tentang sekarang aja lah musim ini lah ya, nggak usah musim-musim lalu lah ya. Musim ini 2 kali ketemu, tadi Dua kali. Rehan bilang 2 kali menang Lazio. Yoi. Pertama 3-1 di Super 3-1. Italia. Di pertama di Olimpico dulu di Oh, di Olimpico putaran dulu. pertama. Terus di 1-0. 3-1. 3-1. Oh iya benar-benar 3-1. 3-1. Terus itu Yang Juve menang dulu bahkan. Kemudian di Juve comeback jadi 3-1. Terus di Supercoppa Italiana menang lagi oh iya 3-1 benar. lagi. Mudah-mudahan malamnya Benar. 3-1 lagi mudah-mudahan. 1-3 dong, kan di kandang Juve. Oh ya 1-3 oke 1-3. Iya benar. Tapi tadi disebutin bahwa pemain Lazio banyak yang cedera. Ini Iya pasti benar. pengaruh dari padatnya pertandingan karena kan kejar setoran nih biar selesai liganya gitu kan. Dan itu pasti akan efeknya gede banget apalagi kalau kita ngelihat, kalau saya nonton highlightnya di pertandingan Lazio dengan 4 pertandingan sebelumnya, sepertinya emang Lazio itu kurang beruntung dalam artian penyerangan banyak. Shot on goal di atas 10 lah gitu kan. Tapi selalu bisa dibilang melebar terus kena tiang atau jadi kayak kurang beruntung aja gitu loh. Yoi. Kurang Karena beruntung. terkendala dari pertandingan terakhir ini finishingnya agak sedikit buruk ya. Tapi kita berharap banget di Juve yang mungkin kelemahan di pertahanan di 3 pertandingan terakhir kan Juve kebobolan 9 gol bahkan lawan Sassuolo, Milan, terus juga terakhir lawan apa gitu. Pokoknya 9 gol itu bukti sebenarnya Juve itu punya kelemahan rapuhnya itu di pertahanan gitu. Mudah-mudahan si Simone Inzaghi ini bisa ngelihat peluangnya di situ gitu. Yes, tapi ingat yang dilawan Juventus peringkat pertama. Yoi. Walaupun PD 2 pertandingan menang, tapi tetap Yoi. yang dilawan tuh peringkat pertama dan main di kandang mereka. Karena Yoi, kadang-kadang yang punya kandang itu angker. Ya, pasti, Han, ya. pastinya, iya benar. Punya angker terus. Yang pengen saya tanyain itu adalah pertarungan antara Ronaldo sama Immobile. Yoi, Ya kan? Terus iya.
Sama-sama yang ngejar top skor tuh. Yo Yang yo satu 28 berapa ya? 28 yo satu 29. yo iya beda satu Ya gol. kan? Mm, Beda satu gol, masih beda satu Immobile gol. di atas. Yo Tapi Immobile Immobile itu setelah pandemi turun penampilannya. turun banget bahkan. Itu gimana tuh? Apakah harus digantikan atau tetap maksain ini top skor harus bikin gol lagi nih? Kalau Immobile sih udah pasti dimainin lah ya karena Hmm. ya mungkin dia belum menemukan permainan lagi setelah pandemi pandemi terus pertandingan dimulai lagi terus juga Immobile kayak belum menemukan permainannya gitu. Apalagi entar malam Luis Alberto nggak ada yang biasa kasih assist gitu kan. Jadi Yes, benar. kita berharap banget serangan Lazio itu bisa mematikan lewat sayap, lewat Lazari atau sayap satu lagi kabarnya Javan Anderson. Kita berharap ya setidaknya serangan dari sayap ini Safik main. Oh, iya. Terus juga kita berharap serangan dari sayap ini atau counter attack lah bisa mengalahkan Juve ntar malam mudah-mudahan. Kira-kira nih yang bisa di bombardir itu sisi mana Juve? Kanan, kiri atau langsung dari tengah dong? Kalau dari aku pribadi sih kayaknya dari sisi kiri Juve ya. Dan itu menurut aku ntar Kiri. malam itu lebih dari kelebihan Lazio itu mainnya dari sebelah kiri. Karena di sebelah kiri itu ada Lazari, terus dia agak ke tengah, ada ke tengah dikit ada Sergej Milinkovic-Savic, dan juga pastinya itu kayaknya Lazio bakal mengandalkan serangan dari sayap kanan ya. Dari pertahanan Juve sebelah kiri, sayap kanan Lazio. Mudah-mudahan ya crossing dari Lazari bisa di heading sama Sergej atau Immobile lah gitu. Oke, siap. Berarti ada peluang besar nih di sisi kiri Juve dengan penyerangan dari kanan Lazio. Gitu ya? Iya. Siap. Nanti kita ngobrol lagi, Rehan. Siap. Setelah nanti saya tanya pendapat dari Juventus yang kamu bilang bahwa sisi kirinya lemah gitu kan. Kita akan tanyakan ke dia seperti apa pendapatnya. Nanti boleh ditambah lagi dan siapkan prediksinya berapa kosong dan siapa golin. Oke, Rehan, nanti saya akan lanjut lagi. Terima kasih, Rehan. Nanti kita lanjut lagi dengan Lazio. Nah, Lakers. Itu dia, udah ada Budi, ada juga Rehan. Terus ada yang nanya, Nesta main nggak? Main dong, Nesta main, Veron main, Nedved juga masih di Lazio. Ketahuan orang lama tuh. Aduh, malu sama umur. Sekarang tuh udah main Immobile. Masih aja Nesta. Terus kita bacain lagi, ada Alvin. Alvin bilang mana tadi? Jangan dikasih tahu Rey. Jangan dikasih tahu. Terus sebentar ada Adzanifa Fajar Pradana 31. Terus ada Ardi Milanisti, Danilo incar. Iya sih, Danilo tuh kayak jadi ini ya, jadi buah si Malakama. Dia menyerang bagus, pertahanannya agak berantakan. Abang baju hitam itu orang Detik atau orang Juventus? Saya orang Detik, masuk orang Juve. Terus ada lagi Javan Anderson Top Collection. Itu apa itu? Ada yang bilang kami tidak gentar, malam ini Lazio bangkit. Farid Laziale. Ada Alvin yang bilang sengaja turun biar bisa ngegolin Juve. Ya benar, Immobile kan. Terus ada lagi yang lain. Silakan aja kamu kasih komen aja di Tickers. Nanti akan saya bacakan. Nanti kita masuk ke sesi tebak skor, prediksi skor. Seperti apa gitu ya. Skornya dari kamu. Tapi sabar, kita akan undang lagi nih dari Juventus ya. Official Fans Club Indonesia. Tadi ada Budi. Budi, silakan Budi, boleh dikirim lagi invite-nya biar kita ngobrol lagi. Tadi sempat bilang bahwa dari Rehan sisi lemah Juve itu sisi kiri yang bisa dimasukin, berarti dari kanan Lazio. Oke, tunggu, sabar. 3-1 untuk Juve, sabar dong, sabar udah keluar semua prediksinya. Ada JCI Lamongan, hai Lamongan, apa kabar? Sehat ya? Ada lagi, boleh absen dari mana aja, dari kota mana aja nih? Tunggu, sabar, kita akan undang lagi Budi. Tapi The Tickers emang benar, dalam artian laga ini juga cukup menentukan, karena kalau sampai ada yang menang, berarti posisinya akan berubah banyak. Misalnya nih, kalau Juve menang, berarti akan lebih jauh tuh jaraknya. Tapi kalau Lazio menang, itu akan mendekati Juve, dan mendekati Inter, mendekati Atalanta. Kayak gitu. Ada Pariaman, hei, orang awak, bah, asik. Ada Pekanbaru, terus mana nih? Mana belum?
Nah, ini nih masuk lagi. Cakep. Ada Budi. Kita balik lagi ngobrol tentang pertandingan big match ini. Budi, Ya, halo Mas Sofian. sudah Ya, nonton tadi kah pendapat dari Rehan? ya sudah nonton Mas. Jauh Nah, juga ya dari Aceh. jauh. Jadi Aceh, Jauh-jauh. Palu ketemu gara-gara Detikcom. Ya, Wih, ya. kok heboh sendiri ya, Budi. Tadi dibilang bahwa pertahanan Juve sebelah kiri itu jadi inceran mereka karena cukup Ya, lemah. Gitu. Seperti apa? ya. Kalau pendapat dari Budi? Semoga sih kalau malam ini Danilo bisa lebih baik lagi mainnya lah. Walaupun dari dua partai terakhir secara open play penyerangan di sisi kiri Juve lebih baik. Tapi Oke. kalau Juventus mendapat tekanan lebih dari beberapa pemain Lazio, ya biasanya beberapa sokongan dari lini tengah kalau misalnya tidak bagus ya bisa keteteran lagi pertahanan Juventus. Oke. Berarti emang benar dalam artian Danilo tuh kan beberapa kali bikin gol. Dalam artian Ya, emang benar. menyerang sepertinya agresif gitu kan. Tapi Ya. ketika pertahanan itu jadi buah si malakamanya dalam artian bisa di Selalu terlambat menutup ruang. Oke. Karena mungkin terlalu jauh maju ke depan, jadi apalagi melawan tim-tim seperti Lazio yang bagus secara menyerang baliknya, bisa jadi Juventus kerepotan. Tapi kami yakin malam ini Juventus bisa lebih baik lagi dibanding 3 pertandingan sebelumnya. Oke, mudah-mudahan lebih baik lagi ya. Tapi emang udah pasti Danilo yang turun. Budi, sepertinya Budi mengalami kehilangan sinyal ya. Saya lihat Danilo mengisi pos. Wah, Budi kehilangan sinyal sepertinya, Bung Budi. Marcelo Salas hat-trick ntar. Yes, dibalas sama Trezeguet ya. Suaranya kemresek nih, Budi. Kayaknya sinyalnya lagi bermasalah ya. Wah, sayang sekali. Padahal udah lagi jelasin nih masalah Danilo. Wah, tanda-tanda Lazio menang nih katanya. Belum tentu, belum tentu. Sabar, sabar. Kita tenang dulu, Bro. Tenang. Jangan ini. Jadi sinyalnya hilang jadinya. Terlalu bersemangat ya. Tunggu, Budi. Halo. Halo. Nah, boleh. Lanjut lagi, Budi. Ya. Kalau dilihat dari postingan terakhir dari official Juventus, Danilo bisa jadi mengisi slot sisi kiri pertahanan Juventus. Atau kalaupun misalnya Danilo tidak dapat diturunkan, kemungkinan Cuadrado bisa kembali mengisi sisi kiri pertahanan Juventus. Oke, jadi ada pilihan untuk memakai jasa Cuadrado berarti ya untuk bisa menambal kekurangan dari Juve ya. Betul. Gitu. Tapi kalau dari fans Juve, kamu Bud, kira-kira untuk Lazio itu dari mana nih Juve bisa merangsak masuk? Gitu. Kalau ngelihat pertandingan sebelumnya. Dengan ketidakhadiran Luis Alberto itu bisa jadi keuntungan Juventus karena Lazio dengan Luis Alberto itu dengan duet lini tengahnya dengan Sergei itu bisa lebih bagus mainnya. Tapi bisa jadi ini keuntungan Juventus dengan ketidakhadiran Luis Alberto. Iya, Juventus sendiri kemungkinan bakalan tetap mengandalkan sisi flank terutama dari pergerakan Dybala dan Douglas Costa jika diturunkan. Karena Ronaldo walaupun dia berada di sisi kiri sisi kiri penyerangan Juventus, kemungkinan dia akan tetap ke tengah mengisi voucher untuk sebagai target man bergantian dengan Paulo Dybala. Oke, berarti sama-sama optimis nih. Iya. Jadi kekuatannya Dybala sama Costa ya. Costa di mana nanti Ronaldo pasti akan diberi keleluasan untuk kanan kiri, tengah kanan kiri biasanya ya kalau saya lihat ya. Gitu. Oke, prediksinya. Kami berharap tuah Dybala kembali malam ini sih.
Iya. Ya, walaupun dalam dua pertandingan terakhir dengan Lazio, Dybala tidak mampu berbuat apa-apa ya. Oke, berarti yang ditunggu Dybala nih. Kira-kira berapa, Bud? Prediksi skor untuk malam ini? Prediksi skor kemungkinan dengan Juventus yang masih belum menemukan ritme permainannya di 3 pertandingan terakhir, ya kami optimis unggul 2-1. Unggul 2-1. Dan yang bikin nama di papan skor Ronaldo siapa? dan Dybala. Ronaldo Dybala. Oke, terima kasih Budi. Mudah-mudahan apa yang kamu inginin itu tercapai nanti ya. Tetap optimis. Salam buat optimis Kudeto. Salam buat teman-teman Juventus Official Fans Club Indonesia dimanapun berada di Palu. Terima kasih. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi kalau ada big match ya. Budi, terima kasih Budi. Siap Mas. Salam buat teman-teman Detik juga. Siap. Oke, ada Akbar, Lazio aja kalah lawan Milan di kandang. Wih, Juve 3, Lazio 0. Oke, terus program sedekah poin dari Lazio masih berlanjut nanti malam. Ngeri. Terus ayo Lamongan, ada dari Medan juga. Oke, Medan, apa kabar? Saya pernah di Medan tuh. Siaran di Radio Visi FM. Terus gitu. Oke, nanti kita undang lagi ya. Dari Lazio Indonesia. Ini gimana nih? Nah, Lazio Indonesia untuk ngasih tahu kira-kira seperti apa prediksi mereka untuk pertandingan nanti malam di 245 ya. Kamu harus nonton Detikers. Jangan ngaku Juventini atau Laziale kalau kamu nonton. Terus, mana? Udah masuk? Tunggu ya. Belum? Sabar ya, Detikers, karena nggak abdol kalau kita nggak nanya ke Rehan lagi nih. Kalau tadi Budi bilang 2-1. Ada Ronaldo sama Dybala. Kalau dari Lazio Indonesia, seperti apa? Ini dia nih, kita terhubung lagi sama Rehan, yang di Aceh. Rehan, udah dengar tadi yang dibilang sama Budi? Yoi, udah. 2-1, dan titik lemahnya adalah ketidakhadiran Luis Alberto. Iya, sebenarnya kalau melihat Luis Alberto, ketidakhadiran Luis Alberto sebagai sebuah kelemahan, itu mungkin bisa jadi kejutan juga buat Lazio gitu kan, karena Lazio mainin dari pertama itu Danilo Cataldi. Nah di sini mungkin ada taktik yang nggak diduga sama Juve, mungkin yang disiapin sama Simone Inzaghi, karena kan biasanya bola itu dialirin sama si Luis Alberto. Nah, Luis Alberto malam hari ini nggak ada, yang pastinya kan Juve itu pasti bingung nih, di tengah ini siapa yang bakal menjadi komandannya? Apakah Sergej Milinkovic-Savic atau Danilo Cataldi gitu kan. Nah, ini yang bakal menjadi kejutan juga untuk nanti malam. Bisa jadi itu ya, jadi kekuatan, kelemahan yang berubah jadi kekuatan gitu ya. Surprise. Karena ketebak. Biasanya kan, ini jaga Luis Alberto, ini Luis Alberto nggak ada, siapa sih di tengah yang menjadi komandannya gitu kan? Asik. Tapi kalau ngelihat tadi bilang bahwa ada 2 penyerang Juve yang akan bikin gol, prediksinya ada Ronaldo sama Dybala. Kalau dari Rehan sebagai fans Lazio seperti apa? Sebenarnya sebagai fans Lazio yang kewaspadain dari Juve itu cuma 2 pemain itu ya, Dybala sama satu lagi itu Ronaldo. Karena jujur aja finishing mereka juga luar biasa, bahkan mereka bisa ngegolin dari luar kotak penalti, itu yang kita takutkan gitu kan. Jadi takutnya ketika Lazio mungkin fokus di defense, ketika mereka udah buntu, mereka bisa ngegolin takutnya itu dari luar kotak penalti. Nah itu yang harus diwaspadai sama Lazio sih ntar malam. Tapi balik lagi ketika Lazio itu diserang, itulah bisa menjadi kelebihan karena Lazio itu counter attack-nya lumayan dari sayap. Nah itu mungkin Ciro Immobile juga bisa ngegolin dari counter attack juga ntar malam. Oke, berarti counter attack ya. Walaupun diserang terus, langsung di counter sama Lazio lewat sayap gitu. Ada yang bilang yang bikin gol itu ada Salas, Crespo. Tahun berapa lagi? Kira-kira dari Rehan mewakili Lazio Indonesia. Prediksi skornya berapa? Karena mengingat Lazio juga bakal nggak diisi banyak line up inti, itu kemungkinan sebagai Lazio berharapnya itu menang tipis ya, 2-1. 2-1. Gol Immobile, Danilo Cataldi, mungkin dari Juve gol penalti Ronaldo mungkin. Langsung mengarah ya. Gol penalti Ronaldo. Itu bahaya banget karena Ronaldo penalti kan ngeri banget kan. Itu yang harus diwaspadain.
Oke, lepas dari itu tuh, lepas dari tadi udah bilang bahwa 2 gol Cataldi sama Immobile ya, Immobile. gitu. Tapi kalau hasilnya remis, seri, itu menguntungkan Juve atau Lazio masih punya harapan untuk bisa mengejar, bisa meraih Scudetto seperti tahun 99 2000 ya? Ya. Nah, kalau melihat dari apa ya, wawancara Inzaghi H-1 kemarin itu di wawancara Inzaghi kayaknya tuh udah hopeless gitu di Scudetto, kayaknya berharap ini lolos di UCL aja gitu. Karena UCL, satu poin lagi itu Lazio tuh udah segel ke UCL. Jadi mungkin ini menjadi motivasi juga, menjadi titik balik lah. Karena kan banyak pihak yang mungkin ntar malam tuh menjauhkan Juve. Mungkin disitulah banyak pemain-pemain Lazio ini yang buktikan gitu. Apalagi banyak pemain cadangan yang main ntar malam di line up, mungkin bisa menjadi pembuktian juga supaya ntar di akhir musim nggak dibuang ke tim lain gitu. Oke, berarti target untuk musim ini udah benar-benar real ya, nggak muluk-muluk lagi untuk Scudetto ya, UCL ya. UCL kan udah lama banget absen di UCL, dia berharap banget tahun depan tuh Lazio UCL lah. Asik, ulangnya masuk Eropa lagi nih. Setidaknya di atas AS Roma lah. AS Roma, langsung kena nih. Ayo, ada yang Romanisti di sini. Tetangga kan, saudara satu kota. Saudara. Tapi Roma ketemu Juve di akhir kalau nggak salah ya. Nggak bisa mengganggu ya. Nah, takutnya kalau beda poin 3, antar kan Juve lawan Roma, itu kan kita takut gitu kan. Saudara kita ini memberikan poin buat Juve, jadi kita ke UCL. Siap. Terima kasih Rehan. Mudah-mudahan prediksi kamu itu bisa kesampaian, sama kayak tadi doa saya juga ke ini, siapa yang menang, yang pasti akan memberikan efek yang lumayan gede di klasemen untuk perebutan Scudetto. Bisa jadi Juve tergelincir atau Lazio yang ngebantu tim lain. Misalnya nih yang ngebantu tim lain. Ya gitu. Oke, terima kasih Rehan atas ngobrolnya. Ya, boleh terakhir nih. Salam juga tadi buat Budi, untuk teman-teman Juve di seluruh Indonesia ya. Semoga ya walaupun fans di luar itu mungkin ya keras-keras lah, ultras di sana, tapi kita sebagai orang Indonesia walaupun beda tim, kita tetap satu bangsa dan setanah air pastinya. Asik. Kalau orang Korea tuh gini nih. Damai. Terima kasih Rehan. Oke, thank you. Terima kasih, salam buat yang di Aceh dan di Indonesia juga untuk Laziale Indonesia. Nanti kita ngobrol lagi kalau ada big match ya. Terima kasih. Salam dan titip untuk mie Acehnya. Ya. Tahu dia prediksinya, sama-sama ngasih prediksi 2-1. Kalau tadi ada Cataldi sama Immobile, 1 Ronaldo. Kalau Juventus bilang dibalas sama Cristiano Ronaldo, 1 tadi lupa nanya. Kira-kira seperti itu. Dan kira-kira siapa yang akan mendapatkan hasil yang diinginkan? Siapa yang akan terwujud mimpinya untuk malam ini? Kamu harus tungguin aja. Dan kalau kamu pengen tahu update-nya, kamu langsung ke Detik Sport. Ya, semua mengenai sepak bola yang paling keren di Detik Sport. Gitu. Mau baca lagi nggak nih? Nggak usah ya. Terima kasih Detikers. Kita ketemu lagi tentunya dengan obrolan ini. Salam buat kamu semua yang udah masuk dari Lamongan, dari Medan, dari Aceh, dari Tangerang. Pokoknya sorry kalau ada salah-salah kata, sorry kalau nggak kesebut kotanya. Nanti kita ketemu lagi di program PSSI, prediksi seputar sport, dan ini itu live di IG.com dengan obrolan mengenai big match. Mungkin nextnya akan kita ngobrol tentang final Piala FA. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi tentunya dengan host-host yang berbeda. Bisa jadi bukan saya lagi, ada Reza, ada Afif. Sekali lagi jangan lupa untuk update terus info seputar sepak bola, olahraga lain di Detik Sport. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sampai.